Ya. Nah, perbankan itu sebenarnya memang sudah menjadi sumber pendanaan yang sudah sangat familiar di mata masyarakat. Tapi ternyata mereka itu sangat saklek dengan jaminan. Jaminannya berupa properti, bisa berupa aset yang sifatnya itu bisa underlying-nya itu bisa dihitung dan itu dianggunkan ke bank. Fintech ini sebenarnya adalah inovasi digital juga. Mereka muncul karena apa? Karena ada masalah di perbankan yang nggak bisa diselesaikan oleh perbankan. Ya. Contohnya apa? Literasi, akses ke masyarakat yang sangat yang sangat ke desa-desa dan segala macam. Makanya muncul yang namanya fintech, ada peer to peer, ada macam-macam lah gitu ya, peer to peer lending, ada crowdfunding dan segala macam gitu ya. Muncullah banyak inovasi teknologi keuangan which is itu disebut sebagai fintech yang memang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang bahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Kita kembali dalam sesi soal permodalan dan pembiayaan. Masih bersama saya, Bang Jeffrey Pratama, CEO FunHub. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Masih kita bahas soal permodalan pembiayaan nih, Bang. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke topik terkait dengan unsur lain dari lebih dalam dari pembiayaan dan permodalan, yaitu tentang fintech, pembiayaan dan perbankan. Yes. Gitu. Nah, boleh tahu nggak, Bang, bedain antara dari fintech, pembiayaan sama dengan perbankan? Kurang lebih seperti apa, Bang? Aku mulai dari perbankan dulu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya sumber pendanaan yang sangat masyarakat kenal udah puluhan tahun, udah ratusan tahun, pas zaman dulu Belanda masih ada segala macam, itu kan perbankan. Iya. Ke grassroots di daerah-daerah, kemudian di di wilayah di luar Jawa segala macam populer itu adalah perbankan. Ya. Nah, perbankan itu sebenarnya memang sudah menjadi sumber pendanaan yang sudah sangat familiar di mata masyarakat. Tapi ternyata mereka itu sangat saklek dengan jaminan. Jaminannya berupa properti, bisa berupa aset yang sifatnya itu bisa underlying-nya itu bisa dihitung dan itu dianggunkan ke bank. Entah itu rumah, kalau rumah kan pasti ada akta ininya kan, akta rumahnya. Kalau kendaraan ada akta kepemilikannya dan segala macam. Jenis yang disalurkan juga mirip-mirip gitu kan sama fintech. Biasanya permodalan untuk usaha atau misalkan kredit tanpa anggunan dan segala macam. Cuman karena kita di wakaf ilmu, kita mau syariah, jadi perbankan syariah yang mungkin kita rekomendasi ya, Den ya. Nah, bedanya apa konvensional sama syariah? Biasanya kan akadnya aja. Yeah. Akadnya mungkin nanti bisa dijelaskan sama Denny bisa dilihat juga dari pembicara-pembicara yang lain. Nah, perbankan ternyata banyak masalah. Intinya adalah kadang perbankan itu tidak bisa menjangkau daerah yang paling pelosok di Indonesia. Yeah. Di desa, di daerah-daerah Sulawesi, Papua dan segala macam. Makanya muncul yang namanya fintech. Yeah. Fintech ini sebenarnya adalah inovasi digital juga. Mereka muncul karena apa? Karena ada masalah di perbankan yang nggak bisa diselesaikan oleh perbankan. Yeah. Contohnya apa? Literasi, akses ke masyarakat yang sangat yang sangat ke desa-desa dan segala macam. Makanya muncul yang namanya fintech, ada peer to peer, ada macam-macam lah gitu ya, peer to peer lending, ada crowdfunding dan segala macam gitu ya. Muncullah banyak inovasi teknologi keuangan which is itu disebut sebagai fintech yang memang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan. Yeah. Itu untuk aksesnya. Tapi ada juga jenis produk yang tidak di-cover oleh perbankan. Contoh kayak pay later. Baru-baru aja sih perbankan itu munculin pay later ya. Tapi banyak juga fintech yang main ke pay later. Gitu kan, dari sisi konsumen. Kemudian ada juga yang sekarang populer adalah pay later untuk karyawan. Karyawan kantor. Jadi mereka langsung ya, mereka kolaborasi sama HR perusahaan. Ya, letternya begitu, disuruh ngutang duluan kan gitu ya. Jadi kenapa muncul fintech adalah karena banyak
inovasi-inovasi yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan konvensional gitu. Oke. Tadi unbankable ya. Unbankable gitu. Ya. UMKM yang unbankable, salah satu solusinya ya dia ke fintech gitu ya. Betul. Arahannya ke fintech gitu ya. Nah, tapi apa ya kemudian apa keuntungan Bang untuk kemudian para UMKM atau bisnis itu masuk ke fintech? Ya sebenarnya kalau dari sisi keuntungannya USP-nya, unique selling proposition-nya adalah harusnya mereka lebih mudah untuk ngajuinnya. Yeah. Terus nggak beribet, ya kan? Itu secara secara idealnya. Cuman pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan tidak seperti itu. Ternyata banyak kredit macet, banyak salah ngasih permodalan dan segala macam gitu. Tapi secara USP sebenarnya dengan adanya fintech ini mereka mencoba untuk membantu proses pengajuan permodalan atau pembiayaannya jauh lebih cepat. Ya. 2, bisa menjangkau ke daerah-daerah. Tapi ternyata butuh edukasi lagi, literasi dan segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, tadi kan tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM yang kemudian mengajukan pembiayaan ke fintech itu mendapati dirinya itu gagal bayar, ya kan? Ya, di bank pun juga akan sangat menekan soal gagal bayar, ya kan? Makanya kan sering ada bahasa NPL-nya itu ditekan supaya rendah mungkin kan. Tapi kalau misalkan nih dengan sama-sama punya resiko gagal bayar, apa resiko yang akan diterima UMKM? Dalam artian kalau bank mungkin ada sita agunan, ya kan ya. Bagaimana dengan kalau fintech Bang? Ya itu yang jadi masalah sekarang kan, karena fintech itu ternyata tidak ada anggunan, ada yang tidak mengharuskan anggunannya jelas gitu ya maksudnya. Cukup KTP bisa KTA, kredit tanpa anggunan. Nah itu jadi masalah sebenarnya sekarang kan. Sebenarnya bukan dalam hal gimana disita apa enggak segala macam, tapi gimana si fintech ini bisa melakukan QIC, know your customer-nya lebih strict gitu ya. Nah kembali lagi ke sumber pendanaan fintech pembiayaan. Jadi teman-teman untuk opsinya sebenarnya untuk fintech pembiayaan itu ada beberapa jenis. Contoh crowdfunding. Ya, yang lagi booming itu kita bisa social crowdfunding. Nah, teman-teman sebagai UMKM itu juga bisa bisa memanfaatkan yang namanya social crowdfunding. Contoh kayak kita bisa. Untuk apa? Untuk fundraise. Bentuknya CSR, corporate social responsibility, atau bentuknya sosial. Yang misalkan teman-teman mungkin bisa memanfaatkan kita bisa itu untuk membuat pengembangan komunitas. Misalkan untuk project-project sosial yang memang bisa meningkatkan kredibilitas dari perusahaan kalian teman-teman. Ketimbang harus nyari investasi dari private investment atau IPO segala macam, kalian bisa memanfaatkan fintech yang seperti crowdfunding tadi. Kita bisa segala macam kayak gitu. Atau sekarang juga ada yang namanya fintech pembiayaan syariah ya. Yang sekarang lagi booming ya. Nah itu juga bisa teman-teman coba explore kayak gitu sih. Oke. Nah untuk salah satu fintech pembiayaan syariah ya Bang ya, itu ada teman saya juga yang punya namanya di Kriparen, dia itu punya fintech pembiayaan syariah peer-to-peer lending yang namanya Kozua. Tuh, ya orang Depok juga, jadi teman-teman UMKM juga bisa mencoba ke sana lah untuk pembiayaan. Nah Bang, tapi kalau kita bicara soal fintech ya, emang semudah itu ya untuk dapat pembiayaan dari sana? Ya kelihatannya seperti itu sih ya. Karena sekarang banyak ya kita lihat dari sisi permasalahan sekarang banyak pembiayaan yang memang disalurkan oleh fintech tapi tidak bagus. Jadi NPL-nya tinggi. Mungkin dari sisi fintech itu mereka mensyaratkannya lebih mudah dari perbankan. Gitu. Sebenarnya PR-nya untuk fintech adalah ya jangan seperti itu, karena kan kalian akan dikejar sama pemilik modal nih. Karena banyak sekarang kasus-kasus yang memang muncul fintech itu gagal bayar.
gagal bayar ke investor mereka yang lebih besar. Nah kalau sekarang itu kan skemanya fintech itu adalah mereka itu sebenarnya perpanjangan tangan dari pemodal yang lebih besar. Bisa perbankan, bisa konglomerat keuangan. Mereka menyalurkan dananya itu melalui fintech. Nah ternyata fintech itu harusnya bisa menyalurkan ke project atau PT atau konsumen yang tepat secara KYC segala macam, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya dipermasalahkan. Gitu. PR-nya adalah ketika kalian ini maksudnya investor ya. Teman-teman UMKM yang mau ke fintech. Cari fintech yang mungkin agak prudent sedikit. Kalau misalkan mereka ketat segala macam nggak apa-apa, karena itu cara mereka untuk manage resiko. Gitu. Iya, artinya kan kalau kita kemarin di podcast sebelumnya kita udah bahas angel investor, venture capital, SCF, IPO, itu kan mereka semua ketika kita masuk kan ada filteringnya kan. Betul. Ada seleksinya yang kemudian kita harus ikutin dan seleksinya cukup ketat ya untuk mendapatkan. Sedangkan fintech kan nggak seperti itu ya. Betul. Jadi sampai seperti itu. Jadi ya. paling yang aku bisa expose ke teman-teman bahwa bagaimana kita memanfaatkan sumber pendanaan ini secara efektif. Itu yang paling menarik itu adalah tadi social crowdfunding yang dari kita bisa. Itu bisa kita bisa terus beberapa website fintech yang lain. Atau misalkan kayak pembiayaan yang basis syariah. Gitu. Yang mungkin peer to peer lending tapi basisnya syariah. Itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Dan ada beberapa memang pendanaan yang sifatnya itu invoice financing. Kemudian supply chain financing yang sifatnya itu teman-teman memberikan kepastian keuntungan untuk si fintech gitu. Jadi jangan nakal gitu loh. Ngasih datang ke fintech tapi mau nipu atau mengajak mereka rugi dan segala macam. Nah itu jangan seperti itu. Gitu sih. Iya, artinya itu juga mindset juga harus dibenahin dulu ya. Betul. Jadi kita datang ke fintech itu memberikan keuntungan buat si fintech, jangan merugikan mereka gitu. Iya, jangan merugikan mereka, jangan sampai karena saking mudahnya kemudian kita manfaatkan kemudahan itu. Betul. Bahaya banget. Betul. Nah, itu yang sekarang menjadi concernnya OJK sama dengan peraturan-peraturan yang ketat karena mereka nggak mau terjadi yang namanya fraud besar-besaran. Karena uang masyarakat nih yang disalurkan lewat perbankan, kemudian disalurkan lagi ke fintech. Nah, fintechnya gagal bayar, gagal menyalurkan ke yang benar. Akhirnya apa? Takutnya tuh menjadi sistemik. Kayak 98. Takutnya begitu karena udah puluhan triliun. Makanya sekarang sangat ketat tuh fintech pinjol dan segala macam dilarang diregulasi sama Indonesia kayak gitu. Karena ternyata ya orang Indonesia ya kembali lagi memang kita harus tertib ya. Kita harus bisa dipercaya, kita harus bisa kalau minjem ya bayar gitu. Iya. Jadi peringatan juga ya buat teman-teman bisnis jangan sampai karena ini mudah akhirnya dimudah-mudahin gitu ya. Harus terima resiko juga, harus tahu bahwa resikonya tetap kita harus bayar gitu ya. Bayar. Dan mungkin Fasham juga mengedukasi soal itu ya. Betul. Jadi kita kalau untuk yang fintech pembiayaan kita ingin memberikan edukasi ke teman-teman bahwa ada loh social crowdfunding yang bisa teman-teman pakai dengan tujuan untuk sosial. Terus ada juga produk-produk syariah, produk-produk fintech pembiayaan syariah itu yang bisa teman-teman pakai kayak misalkan tadi ada supply chain financing, invoice financing, tapi ujungnya adalah pastikan bahwa semua permodalan tersebut sudah jelas dan mereka pasti ada kepastian bayar gitu loh. Jangan zong gitu loh. Yang jadi masalah kan zong. Iya. Ya masalah zong terus tiba-tiba macet gitu. Iya, jadi masalah. Jadi masalah yang malah jadi membuat ekosistem dari bisnisnya jadi nggak bagus gitu. Betul sekali. Sistem permodalan jadi nggak bagus kan susah juga nanti UMKM mau dapat pembayaran dari mana lagi. Betul. Susah juga. Nah. Kalau kita tadi bicarakan yang sering kali kita tahu kan bank ya dengan kurnya lah dan apanya itu kan lebih familiar orang, tapi mungkin fintech tidak begitu familiar. Apa yang Bang Jeffrey bisa semacam sarankan dalam artian gini, kalau gue menjadi UMKM, saya pengen sesuatu yang gampang bisa ke fintech, itu kan ya. Tapi jangan gampang, maksudnya
memilihnya yang tepat. Tepat ya. Yang tepat. Yang mungkin kondisinya tuh kayaknya fintech aja. Tapi kayaknya bank aja kan, bank lebih jelas gitu loh. Maksudnya bank itu kan institusi yang clear gitu loh. Udah diawasi juga sama ada LPS-nya, ada berbagai macam regulator di atasnya. Nah, dalam hal kita memilih, Bang, kira-kira kapan kita tepat untuk memilih yang fintech, kapan lebih tepat kita memilih yang ke bank? Yang bagus nih. Jadi tadi ya, kalau untuk yang fintech itu kan sebenarnya alternatif. Perbankan juga sebenarnya alternatif juga. Kapan kita milihnya tergantung kembali lagi ke mindset yang dari awal kita munculkan, bahwa kebutuhan pendanaannya untuk apa dulu. Kalau yang fokus ke pembiayaan biasanya ini untuk pembiayaan kebutuhan cepat. Misalkan nalangin project yang memang sifatnya tuh short term. Dan memang ada imbal hasil yang ditawarkan. Jadi kapan kita pakai perbankan, kapan fintech pembiayaan dan perbankan ketika kita membutuhkan pendanaan cepat, short term, atau butuh pendanaan project yang sifatnya itu sudah pasti dan dapat imbal hasil yang jelas. Gitu. Nah, lebih dalam lagi, kapan nih kita bisa pakai perbankan dan fintech? Nah, kalau perbankan intinya kan harus ada harus ada anggunan ya. Ya persiapkan aja anggunannya. Kalau misalkan kalian ada kebutuhan kepepet, kebutuhan project, kebutuhan permodalan segala macam, tapi intinya tidak ada anggunan, ya kalian bisa ke fintech. Tapi datang ke fintech juga dengan kepastian bahwa memang projectnya itu ada yang sudah jelas. Pemiliknya siapa? SPK dari pemerintah atau SPK dari BUMN atau dari perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada anggunan, kemudian kalau misalkan kalian punya anggunan, ya kalian datang ke perbankan. Siap aja aset kalian dianggunkan di sana gitu loh. Oke. Tinggal dari sisi itunya sih gitu. Iya, mindset dan juga goals-nya ya. Betul. Tujuan pendanaannya mau kemana gitu. Betul. Oke, Bang, terakhir closing statement terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Ya, intinya gini, perbankan itu kan sebenarnya adalah sesuatu sumber pendanaan yang sudah eksis sebelumnya. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun dari zaman kolonial gitu ya. Perbankan menawarkan berbagai macam kemudahan untuk sumber pendanaan. Cuman permasalahannya kan harus ada anggunan yang memang kita harus sediakan. Ya, kalaupun memang teman-teman punya anggunan untuk dianggunkan, kemudian memang nyamannya di perbankan, monggo. Gitu ya. Kalau misalkan ke fintech pembiayaan, biasanya bagi teman-teman yang tidak ada anggunan, tapi ada project yang underlying-nya itu sudah jelas. Dan kebutuhannya cepat. Ya silahkan monggo ke fintech pembiayaan. Kayak gitu sih. Oke. Tapi intinya adalah satu, jangan bawa sesuatu yang jelek gitu ya. Niatnya jangan nipu. Niatnya itu adalah benar kita mencari permodal untuk pengembangan usaha kita. Ya, dan pastikan bisnisnya udah benar gitu. Iya, betul. Itu yang paling penting ke teman-teman semua. Jadi ada banyak sumber pembiayaan, sumber permodalan, tapi pastikan kita benar-benar berniat untuk memastikan bisnis kita bisa lebih bagus, lebih maju lagi dan bisa lebih berkembang lah. Betul gitu. Sekali. Dan udah proven, oke. Makasih banyak Bang Jeffrey, teman-teman. Itu perbincangan kita sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye.